Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 206, merebut kekuasaan. Kembali ke kamarnya. Qin Fanglan sangat marah hingga dia memecahkan 3 cangkir teh. Beraninya dia bicara seperti itu padaku, beraninya dia. Dia menggeram dan menjatuhkan teko tehnya. Yeyan ini sangat tidak tahu berterima kasih. Dia adalah menantu kita. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Xie Chengqian juga sangat marah. Jika kamu punya nyali untuk mengatakan hal ini, bicaralah dengan pecundang itu. Tidak ada gunanya berusaha keras bersamaku di sini. Qin Fanglan tidak menghargainya sama sekali dan berkata dengan nada angkuh. Xie Chengqian terdiam. Istriku ditindas, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sayang sekali. Qin Fanglan berkata dengan dingin. Api jahat di hatinya dicurahkan ke Xie Chengqian. Dan Xie Chengqian hanya menundukkan kepalanya seperti biasa, tidak berani mengatakan apapun. Qin Fanglan memarahinya dan akhirnya merasa tidak terlalu sedih. Dia duduk di tepi tempat tidur dengan ekspresi muram di wajahnya. Lao Xie, dia berbicara tiba-tiba. Ah, ada apa? Xie Chengqian bertanya dengan gemetar. Kamu bilang, alangkah baiknya jika Yeyan meninggal saat dia bunuh diri. Kata Qin Fanglan pelan. Xie Chengqian sedikit takut dengan nada bicaranya. Kamu, kenapa kamu membicarakan hal ini? Mata Qin Fanglan berkedip, dan akhirnya dia perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Keesokan harinya, setelah Xie Jing selesai sarapan, dia meminta Yeyan untuk mengirimnya ke rumah Xie. Ketika dia masuk ke ruang konferensi untuk mempersiapkan pertemuan harian, dia menemukan bahwa suasananya tidak tepat. Setelah serangkaian kejadian di masa lalu, para eksekutif perusahaan dan kerabat keluarga Xie mulai sedikit kagum pada diri mereka sendiri. Tapi hari ini, mereka semua memandangnya dengan tatapan aneh. Hati Xie Jing sedikit tenggelam. Ia tahu bahwa kejadian yang dialami ibunya masih berdampak pada perusahaan. Sebelum dia sempat memikirkannya, pintu ruang konferensi dibuka, dan Nyonya Xie masuk dengan dukungan Xie Kaidong. Nenek, kenapa kamu ada di sini? Xie Jing berdiri. Hari ini bukanlah hari di mana Xie biasanya datang untuk menginspeksi perusahaan. Nyonya Xie mengabaikannya dan langsung menuju kursi utama untuk duduk. Xie Kaidong memandangnya dengan campuran kebencian dan ejekan. Semuanya, silakan duduk, kata Nyonya Xie. Kamu, diam. Begitu dia muncul, dia menunjuk ke arah Xie Jing tanpa ampun dan berkata. Gerakan Xie Jing membeku dan dia berdiri tegak. Xie Jing, sebagai presiden perusahaan Xie, pada saat kritis dalam perkembangan perusahaan ini, kamu tidak hanya membeli mobil mewah secara pribadi, tetapi juga membiarkan ibumu mendapat masalah. Tahukah kamu seberapa besar kesalahan yang kamu buat? Xie Kaidong tidak sabar untuk berbicara dan menegur dengan keras. Xie Jing menatapnya dengan dingin. Aku harus menjelaskan bahwa aku tidak membeli mobil itu. Teman Yeyan yang meminjamkannya. Cukup, terakhir kali kamu membicarakan Yeyan di villa, dan kali ini kamu menarik Yeyan keluar dari mobil mewah. Apa menurutmu nenek dan semua kerabatnya bodoh? Xie Kaidong mendengus. Anggota keluarga Xie lainnya juga mengangguk. Siapa yang tidak tahu kalau Yeyan adalah orang lemah yang tinggal di villa dan mobil mewah? Xie Jing berkata dengan tenang, percaya atau tidak, saya masih mengatakan apa yang saya katakan. Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan periksa akunnya. Kamu, Xie Kaidong melotot. Oke, Nyonya Xie berkata dengan dingin. Xie Kaidong menutup mulutnya dengan marah. Nyonya tua Xie meliriknya ke samping dan benar-benar ingin memarahinya. Mengapa membuang-buang waktu untuk hal-hal sepele seperti itu? Apakah itu villa atau mobil mewah? Saya akan mengesampingkannya sekarang.
Hari ini, saya datang ke sini untuk mendengar penjelasan Anda tentang video Qin Fanglan. Nyonya tua Xie bertanya dengan bermartabat, "Nenek, ibuku, melakukan sesuatu yang salah. Dia sudah tahu dia salah." Suara Xie Jing menjadi lebih pelan. "Tahukah kamu seberapa besar masalah yang ditimbulkan insiden ini pada keluarga Xie? Kamu bisa membalikkannya hanya dengan mengatakan kamu tahu itu salah." Xie Kaidong berkata sambil mencibir. Xie Jing mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. "Sebagai presiden, adalah tugasmu untuk melindungi wajah Tuan Xie. Tapi kamu justru membiarkan ibumu melakukan hal seperti itu. Aku sangat kecewa." Nyonya tua Xie berkata dengan tajam. "Ya." Xie Jing mengertakkan gigi dan mengangguk. "Tapi ibuku berasal dari keluarga Xie. Nenek, mohon berbaik hati dan bantu ibuku." Bagaimanapun, Nyonya Xie masih memiliki beberapa koneksi. Jika dia ingin menyelamatkan Qin Fanglan, maka segalanya mungkin lebih mudah untuk ditangani. "Xie Jing, kamu sangat tidak tahu malu. Ini masalah keluargamu. Mengapa kamu membiarkan nenek menyeka pantatmu?" Xie Kaidong berkata dengan nada menghina. "Ya, ini hanya urusan keluargamu, jangan libatkan kami. Bukankah wajar jika kamu menyelesaikan urusanmu sendiri? Apa yang kamu lakukan tadi? Wanita tua itu tidak ada di sini untuk membereskan kekacauanmu." Kerabat keluarga Xie takut Xie Jing akan menarik perhatian mereka, jadi mereka semua setuju. "Apakah kamu mendengar itu?" Xie Kaidong berkata dengan bangga. Ekspresi kemarahan muncul di wajah Xie Jing. "Konyol, nenek sudah sering menyeka pantatmu, bukan? Mereka semua adalah anak nenek. Kenapa kamu tidak bisa membantuku?" Ekspresi Xie Kaidong tiba-tiba menjadi tak tertahankan. "Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku?" Bahkan dengan sifat tidak tahu malunya, dia tidak bisa mengatakan sisanya. Wanita tua Xie menyeka pantatnya dan menangani akibatnya. Xie Jing menatap wanita tua itu dengan harapan di matanya. Namun, ekspresi Ni Xie tidak goyah sama sekali. "Xiao Dong adalah cucu tertua dari keluarga Xie. Sudah menjadi tugasku untuk membantunya. Dan kamu, seorang gadis, sudah merupakan pengecualian bagimu untuk duduk dalam posisi ini. Bantuan apa lagi yang kamu inginkan?" Dia berkata dengan nada datar. Meski sudah siap mental, jawaban Nyonya Xie tetap membuat Xie Jing pucat. "Nenek, apakah kamu benar-benar?" "Baiklah, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong kepada Anda." Nyonya Xie memotongnya dengan dingin. "Saya sudah mengucapkan beberapa patah kata kepada Qin Fanglan kemarin, dan saya tidak ingin mengulanginya lagi. Saya hanya ingin memberitahu Anda hari ini bahwa masalah ini berdampak sangat buruk pada keluarga Xie, jadi Anda harus segera mencari cara untuk menyelesaikannya. Sampai kamu menyelesaikan masalah ini, tolong berhenti mengurus pekerjaan Xie. Aku akan membiarkan Xiao Dong mengurusnya untukmu untuk sementara waktu. Saya berharap bisa melihat hasilnya secepatnya. Karena saya tidak punya banyak kesabaran. Jika situasinya masih sangat buruk 2 hari ini, maka saya hanya bisa berpikir bahwa tidak pantas bagi keluarga Anda untuk memiliki nama belakang Xie." Kata-kata Nyonya tua Xie menghantam hati Xie Jing seperti palu yang berat. Dia menatap neneknya dengan kaget. "Apa katamu? Benda ini, aku." Mata Xie Jing menjadi gelap. Tapi dia tidak bisa mengatakan apapun yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak pernah menyangka Ni Xie akan begitu kejam. Bukankah keputusan ini langsung menghilangkan hak seseorang? Bab 207. Teman lama Xie Jing tidak tahu bagaimana dia meninggalkan ruang konferensi. Dia duduk di kantornya dan menghubungi beberapa temannya, tetapi hasilnya tidak terlalu bagus. Tepat ketika Xie Jing tidak tahu harus berbuat apa, telepon di kantor berdering.
Seorang pria mengatakan dia adalah temanku. Dia sedikit bingung. Jika Qin King datang, dia bisa menelepon dirinya sendiri. Biarkan dia pergi ke ruang tamu. Xie Jing ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk bertemu. Saya sudah menghadapi banyak masalah sekarang, dan jika saya menolak dengan gegabah, saya mungkin mendapat masalah lagi. Setelah beberapa saat, asisten datang memberitahu dia bahwa orang tersebut telah tiba. Xie Jing membuka pintu ruang tamu dengan ragu. Xie Jing, lama tidak bertemu, kamu baik-baik saja. Orang-orang di ruangan itu melihatnya dan menyambutnya dengan hangat. Pria itu mengenakan setelan Armani dan kacamata berbingkai emas. Xie Jing tertegun sejenak, merasa bahwa dia tampak familiar, dan ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Siapa kamu? Haha, lama tidak bertemu. Kamu sudah melupakanku, kata pria itu sambil tersenyum sembarangan. Kenangan yang telah lama hilang perlahan mulai digunakan. Xie Jing bertanya ragu-ragu, apakah kamu, Zuo Jinfeng? Pria itu menunjukkan ekspresi terkejut, kamu akhirnya ingat. Ini, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Xie Jing juga berkata dengan sedikit terkejut. Ketika Tuan Xie masih hidup, keluarga Xie dan keluarga Zuo memiliki hubungan yang baik. Oleh karena itu, Zuo Jinfeng dan Xie Jing sudah saling kenal sejak kecil dan bisa dikatakan sebagai kekasih masa kecil. Penampilan dan temperamen Xie Jing secara alami membangkitkan kekaguman Zuo Jinfeng, tetapi Xie Jing selalu menganggapnya sebagai teman akrab dan tidak pernah berpikir lain. Namun hubungan keduanya tetap baik, lagi pula mereka tumbuh bersama. Maaf, aku tidak mengenalimu pada awalnya. Xie Jing berkata dengan nada meminta maaf setelah melihat temannya yang sudah lama tidak dia temui. Hatinya yang berat sedikit rileks. Zuo Jinfeng dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak masalah. Sudah lama sekali dan penampilanku banyak berubah. Wajar jika kamu tidak mengenaliku untuk pertama kalinya. Setelah berbicara, suaranya menjadi lebih lembut. Namun, kamu masih secantik biasanya. Tidak, menurutku, kamu bahkan lebih cantik. Xie Jing mengangguk dengan sopan, terima kasih. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan. Saya ingat Anda pindah ke Haicheng, bukan? Mengapa Anda tiba-tiba kembali setelah bertahun-tahun? Ekspresi Zuo Jinfeng menegang tanpa terasa. Ketika Tuan Xie meninggal tahun itu, keluarga Xie menurun drastis di tangan Nyonya Xie. Saat itu tersiar kabar bahwa Xie Jing harus menikah untuk mengambil alih posisi presiden, namun suaminya hanya bisa menjadi menantu tiri. Zuo Jinfeng khawatir Xie Jing akan menemukannya. Jadi dia lari ke Haicheng semalaman. Dia adalah cucu tertua dari keluarga Zuo. Bahkan jika dia ingin mendapatkan Xie Jing, dia tidak akan pernah menjadi menantu. Aku, kembali kali ini untuk melihat-lihat, ya, pasar di Tangling, kata Zuo Jinfeng. Xie Jing tidak menyadari nada suaranya yang tidak wajar dan bertanya dengan santai, oh, apa yang kamu lakukan sekarang? Saya berkembang di industri hiburan, kata Zuo Jinfeng. Keduanya mengobrol sebentar, dan keterkejutan awal Xie Jing saat melihat seorang kenalan perlahan menghilang. Dia melihat waktu dan ingin menemukan cara untuk menangani masalah Qin Fanglan, jadi dia berkata kepada Zuo Jinfeng. Aku masih ada urusan di sini, jadi aku tidak akan bicara denganmu lagi. Zuo Jinfeng tertegun sejenak, menunjukkan sedikit keheranan. Namun, Xie Jing sudah berdiri, jelas bersiap untuk mengantar para tamu. Dia tidak punya pilihan selain berdiri. Xie Jing, di mana kamu tinggal sekarang? Bagaimana kalau aku mengunjungi bibiku? Xie Jing berhenti sejenak. Dia memikirkan hal-hal buruk dalam keluarganya. Jika Zuo Jinfeng mengetahuinya, dia juga akan malu. Dia berkata, lupakan saja, jangan ganggu aku,
Aku akan mentraktirmu makan malam suatu hari nanti dan menelepon orang tuaku. Zuo Jinfeng berhenti sejenak, lalu memaksakan senyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketika dia keluar dari perusahaan Xie, senyuman yang selalu ada di wajahnya menghilang. Zuo Jinfeng datang hari ini, tentu saja, bukan hanya untuk mengenang masa lalu. Namun, dia tidak menyangka Xie Jing akan mengeluarkan perintah penggusuran tanpa menunggu dia berkeliling dan memberitahukan tujuannya. Hei, apakah Xie Jing melihat sesuatu? Wajah Zuo Jinfeng muram. Menikah, jadi kenapa? Dia hanya seorang wanita. Aku belum mendapatkannya sebelumnya, tapi aku akan mendapatkannya kali ini. Jika kamu tidak mengizinkan aku pergi ke rumahmu, kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa aku lakukan? Sore harinya, Ye Yan menjemput Xie Jing. Melihat ekspresi lelah di wajahnya, Ye Yan awalnya ingin bertanya. Namun tidak lama setelah masuk ke dalam mobil, dia bersandar di kursi dan tertidur. Ye Yan tidak punya pilihan selain menahan keraguannya untuk sementara waktu, memperlambat laju mobilnya, dan mengemudikannya dengan lebih lancar. Baru setelah dia kembali ke Villa Junshan dan mobilnya perlahan berhenti, Xie Jing membuka matanya dengan linglung. Kedua orang itu membuka pintu dan mendengar tawa Qin Fanglan sebelum memasuki ruangan. Ye Yan dan Xie Jing sama-sama tercengang. Mengapa ibuku begitu bahagia karena dia menemukan solusi untuk masalah videonya? Xie Jing bertanya dengan ragu. Ye Yan merentangkan tangannya. Atau dia memang gila? Apa yang kamu bicarakan? Xie Jing memelototinya dengan tidak senang dan masuk ke kamar. Dia melihat Qin Fanglan duduk di sofa di ruang tamu, memegang tangan seorang pria muda dengan penuh kasih sayang. Wajahnya berubah menjadi senyuman. Anda? Xie Jing mengangkat alisnya saat melihat pria itu. Orang yang datang tidak lain adalah Zuo Jinfeng. Xiao Jing, lihat siapa yang datang. Qin Fanglan tersenyum dan melambai begitu dia melihat Xie Jing. Zuo Jinfeng berdiri dengan senyum sopan di wajahnya. Mengapa kamu di sini? Xie Jing bertanya. Zuo Jinfeng tampak tak berdaya. Awalnya saya ingin menelepon bibi saya untuk menyapa. Tetapi bibi saya bersikeras mengizinkan saya datang. Saya benar-benar tidak bisa menolak. Sebelum Xie Jing mengatakan apapun, Qin Fanglan sudah berbicara dengan perasaan tidak senang. Bagaimana kamu bisa bicara? Nak, Xiao Feng akhirnya kembali. Kenapa dia tidak bisa datang menemuiku? Xie Jing membuka mulutnya tetapi tidak berkata apa-apa tanpa daya. Qin Fanglan sangat puas dengan reaksinya dan menyapanya dengan hangat. Oke, berhenti bicara. Biarkan Xiao Feng makan malam bersama kami malam ini. Sekarang setelah masalahnya selesai, Xie Jing tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan menjaga Zuo Jinfeng untuk makan malam. Lagi pula, mereka berdua makan malam di rumah satu sama lain adalah hal yang biasa ketika mereka masih anak-anak. Xiao Jing, kamu dan Xiao Feng sudah lama tidak bertemu. Ayo duduk dan bicara. Setelah Qin Fanglan selesai berbicara, dia menoleh ke arah Ye Yan. Bibi Liu terlalu sibuk menyiapkan makanan sendirian. Pergi dan bantu dia. Saat dia mengatakan ini, Xie Chengqian merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, meninggalkan putri Anda bersama pria lain dan meminta menantu laki-laki Anda untuk menghindari memasak adalah tindakan yang tidak pantas. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan semuanya, Ye Yan berkata dengan tenang. Aku juniormu, dan aku datang ke sini untuk menemuimu. Bukankah kamu harus memasak sendiri makanannya untuk menunjukkan ketulusanmu? Bab 208 Bantuan Anda. Wajah Qin Fanglan tampak sedikit jelek. Dia selalu menganggap Ye Yan sebagai pecundang yang masih berada di bawah kekuasaannya. Melihat ada yang tidak beres dengan suasananya, Xie Jing mengerutkan kening dan berkata, Aku khawatir Ye Yan dan Bibi Liu terlalu sibuk,
jadi aku akan pergi menemui mereka. Setelah mengatakan itu, dia menarik Ye Yan menuju dapur. Hei, kamu, Qin Fanglan tahu bahwa putrinya mengundurkan diri untuknya, jadi dia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata kepada Zhuo Jinfeng. Tidak apa-apa, ini bisa lebih cepat jika kita melakukannya dengan 2 orang. Di dapur, Xie Jing berkata pada Ye Yan dengan sedikit tidak senang. Aku tahu kamu mampu sekarang. Tapi setidaknya di depan orang luar, tidak bisakah kamu menyelamatkan muka ibuku? Ye Yan berkata dengan tenang, iya, tapi apakah dia juga harus lebih terukur di depan orang luar? Kamu, Xie Jing marah, jika kamu benar-benar tidak tahan, jangan datang ke meja. Dia merasa karena Zhuo Jinfeng tidak mengunjungi rumahnya selama bertahun-tahun, dia tidak bisa datang begitu saja untuk melihat ibu mertua dan menantu laki-laki mereka berselisih satu sama lain. Lagi pula itu hanya sekedar makan, jadi apa yang terjadi dengan Ye Yan Renren? Pokoknya, jangan membuat masalah lagi, jika kamu benar-benar tidak tahan, kembalilah ke kamarmu setelah makan malam. Setelah mengatakan itu, Xie Jing pergi tanpa menunggu Ye Yan mengatakan apapun. Dia tidak pergi ke ruang tamu, tapi kembali ke kamar tidur utama. Anda masih tidak bisa mengenakan setelan bisnis di rumah. Xie Jing perlu berganti pakaian. Ye Yan mengatupkan mulutnya. Tuan Ye, ibu mertuamu benar-benar bukan siapa-siapa, kata Bibi Liu dengan marah. Ini rumahmu, kenapa dia harus berteriak seperti tuannya? Dia sudah lama tidak menyukai Qin Fanglan. Jika dia tidak mau membalas kebaikan Ye Yan, dia pasti sudah berhenti melayaninya. Ye Yan melirik ke arah ruang tamu. Saya tidak peduli dengan sikap Qin Fanglan. Dia berkata di tengah jalan, lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, mungkin aku terlalu khawatir. Tuan Ye, jika ada yang bisa saya bantu, tanyakan saja. Ye Yan tersenyum. Baik, kalau perlu, aku pasti akan memberitahumu. Ketika Bibi Liu berbalik untuk bekerja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Nona Xie juga tidak beruntung. Kenapa dia berakhir dengan ibu seperti itu? Mulut Ye Yan bergerak-gerak. Faktanya, dia sering menanyakan pertanyaan ini. Di ruang tamu, lidah Zhuo Jinfeng seterang bunga teratai, membujuk Qin Fanglan merasa sangat lega. Sudah berapa lama sejak seseorang memujiku dengan berbagai cara? Terutama saat ini, dengan suara-suara yang menghinanya di mana-mana, sanjungan Zhuo Jinfeng tampak sangat berharga. Segera makanan sudah siap dan semua orang duduk di meja. Xiao Jing, tahukah kamu bahwa Xiao Feng telah berhasil dengan baik di Haicheng dan sekarang menjadi bapak baptis industri hiburan, dengan status yang sangat tinggi? Kata Qin Fanglan sambil tersenyum. Xie Jing mengangguk, itu cukup bagus. Xiao Feng, apakah kamu berencana membuat film di Dongling ketika kamu kembali kali ini? Qin Fanglan berbalik dan bertanya. Zhuo Jinfeng mengangguk setuju. Ah, ya, mari kita lihat pasar di sini. Oh, apakah kamu punya naskahnya? Bintang mana yang diundang? Kapan syuting akan dimulai? Qin Fanglan bertanya dengan penuh semangat. Ini, belum diputuskan, haha. Zhuo Jinfeng hampir kehilangan ekspresi wajahnya ketika ditanya. Setelah beberapa patah kata, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan mulai berbicara tentang gosip di dalam industri hiburan. Qin Fanglan dan Xie Chengqian mendengarkan dengan penuh minat, dan Xie Jing juga mendengarkan dengan penuh minat. Namun, Ye Yan berhenti sebentar dan mengangkat matanya untuk melirik ke arah Zhuo Jinfeng, yang tampak seperti sedang berbicara dengan fasih. Senyuman mengejek muncul di bibirnya. Namun, berpikir bahwa Xie Jing telah memintanya untuk menyelamatkan mukanya untuk Qin Fanglan, dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat suasana di meja yang sangat cerewet,
Zhuo Jinfeng mengubah topik dan mulai membicarakan rencananya membuat film. Itu dia, filmku pasti akan menjadi karya penting dalam sejarah film Tiongkok. Tidak peduli siapa aktornya, selama dia bisa berperan dalam filmku, dia pasti akan menjadi terkenal. Ucapnya dengan tatapan bangga dan bangga. Qin Fanglan sudah terpesona dengan apa yang didengarnya. Yah, jika aku tidak menikah dengan ayah Xiao Jing, aku mungkin akan menjadi seorang bintang. Siapa bilang sebaliknya? Dengan penampilan dan temperamenmu, Bibi Qin, kamu pasti akan menjadi populer. Zhuo Jinfeng juga berkata dengan penyesalan di wajahnya. Qin Fanglan menghela nafas, seolah dia telah melewatkan 100 juta. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap Zhuo Jinfeng dengan penuh harap. Xiao Feng, katakan padaku, bisakah kamu memberiku peran dalam filmmu? Qin Fanglan merasa akan sangat terhormat jika dia bisa tampil dalam film yang luar biasa. Jika saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang masih melontarkan komentar tidak bertanggung jawab tentang saya. Bahkan Ni, Xie harus bersikap sopan pada dirinya sendiri. Mata Zhuo Jinfeng berbinar gembira. Setelah banyak usaha, saya akhirnya menunggu sampai Qin Fanglan menanyakan pertanyaan ini. Bu, ini hampir selesai. Jangan membuat masalah di sini. Xie Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ekspresi Qin Fanglan tetap tidak berubah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia juga menunjukkan bahwa Xie Jing dapat membantunya memecahkan masalah video tersebut. Tidak masalah, Bibi Qin hanya berusaha menebus penyesalannya, kata Zhuo Jinfeng cepat. Sebelum Qin Fanglan menunjukkan kegembiraan, dia tampak malu lagi. Tapi, sayang, masalah ini tidak sesederhana itu. Zhuo Jinfeng melirik Qin Fanglan dan tampak bertekad. Hei, saya akan mencoba yang terbaik. Qin Fanglan merasa terganggu dengan reaksinya. Ada apa? Apakah ada kesulitan? Dia adalah orang yang menyelamatkan mukanya, dan dia tahu bahwa ada kesempatan untuk menjadi pusat perhatian. Akan sangat tidak nyaman jika dia tidak bisa pergi. Zhuo Jinfeng melihat ekspresinya. Kilatan kegembiraan kemenangan melintas di matanya. Namun, dia dengan cepat menyembunyikan emosinya. Haha, tidak apa-apa, Bibi Qin, aku akan memikirkan solusinya dulu, kata Zhuo Jinfeng berpura-pura menjadi misterius. Ini, kalau begitu, kamu harus membantu bibiku memperjuangkannya, perintah Qin Fanglan. Zhuo Jinfeng mengangguk setuju, mengangkat gelas anggur untuk menyembunyikan senyum bangga di bibirnya. Suasana di atas meja, terutama suasana antara Qin Fanglan dan Zhuo Jinfeng menjadi semakin panas. Xie Jing benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan ibunya. Dia masih memiliki banyak masalah yang belum terselesaikan. Tapi dia tidak bisa berbicara langsung di depan orang luar, jadi dia hanya bisa menundukkan kepala dan merajuk. Ye Yan sesekali akan membawakan makanan untuknya, berpura-pura kedua orang itu tidak ada. Tepat ketika Zhuo Jinfeng mengatakan bahwa dia memiliki jaringan kontak yang luas di industri hiburan, mata Qin Fanglan tiba-tiba berbinar. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Xiao Feng, kamu kembali tepat pada waktunya. Aku benar-benar ingin meminta bantuanmu untuk sesuatu. Tangan Zhuo Jinfeng yang memegang cangkir itu membeku. Senyuman di wajahnya menjadi kurang tulus. Bab 209 dia tidak sekuat itu. Zhuo Jinfeng terbatuk-batuk dan berkata, Bibi Qin, katakan padaku, aku akan membantumu jika aku bisa. Qin Fanglan menatapnya dengan mata cerah, itu dia. Dia menceritakan kisah kotornya lagi. Lihat, kamu memiliki status yang tinggi di industri ini. Bisakah kamu membantu bibiku dalam hubungan masyarakat sehingga orang-orang itu berhenti memperhatikanku? Ini, Zhuo Jinfeng tersenyum enggan. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu?
mata Xie Jing berbinar. Industri hiburan pasti sering menghadapi berita semacam ini di internet. Jika Zhuo Jinfeng bersedia membantu, mungkin ada jalan. Tidak masalah. Kami tidak harus membiarkanmu menyelesaikannya. Tapi itu lebih baik daripada kami terburu-buru. Xie Jing memandang Zhuo Jinfeng dan berkata dengan serius. Kamu memikirkan cara, jika kamu benar-benar dapat membantu ibuku menyelesaikan masalah ini, maka aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Qin Fanglan tampak tidak senang. Hadiah besar macam apa ini? Hubungan seperti apa yang dimiliki Xiao Feng dengan kita? Aku tidak takut menyakiti perasaanku dengan mengatakan hal seperti ini. Tidak mudah untuk membalas budi Xiao Feng. Setelah masalah ini terselesaikan, aku akan memberinya penampilan yang bagus saat berakting di sebuah film. Aku akan membuat filmnya lebih berwarna, oke? Apakah menurutmu begitu, Xiao Feng? Mata Zhuo Jinfeng berkedip dan dia tersenyum. Ya. Setelah itu, meski dia masih berbicara dan tertawa, matanya sesekali tertuju ke pintu. Setelah setengah jam, Zhuo Jinfeng akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia berdiri dan berkata, baiklah, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Jangan tinggal lebih lama lagi, kata Qin Fanglan dengan kecewa. Hari ini adalah hari paling membahagiakan yang dia alami selama ini. Tidak, aku akan menemuimu lagi ketika aku punya waktu, kata Zhuo Jinfeng. Lalu, dia berjalan menuju pintu. Qin Fanglan tidak punya pilihan selain mengirimnya pergi dengan enggan. Xiao Feng, kamu prihatin dengan masalah Bibi, jadi kamu pasti akan membantu menyelesaikannya. Zhuo Jinfeng berhenti dan memaksakan diri untuk tersenyum. Jangan khawatir, Bibi Qin, saya pasti akan menggunakan koneksi saya untuk menemukan solusi bagi Anda. Setelah mengatakan itu, dia mempercepat langkahnya dan pergi. Oh, anak yang baik, Qin Fanglan menghela nafas. Saat ini sudah larut malam, Ye Yan membantu Bibi Liu membereskan piring dan kembali ke kamarnya. Xie Jing selesai mencuci dan menyisir rambutnya. Saya tidak pernah menyangka Zhuo Jinfeng bisa berkembang di industri hiburan. Dia berkata dengan sedikit emosi. Setelah bertahun-tahun, saya pikir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Kali ini hanya keberuntungan. Dengan bantuannya, mungkin insiden video itu bisa terselesaikan. Xie Jing merasa masih ada harapan. Bagaimanapun, sebagian besar pekerjaan di industri hiburan adalah menangani skandal yang benar dan salah ini. Zhuo Jinfeng harus lebih berpengalaman dan berpengetahuan daripada dirinya sendiri. Namun, Ye Yan meringkuk di bibirnya. Itu belum tentu benar. Sebaiknya kamu tidak terlalu berharap. Dia tidak sekuat yang dia katakan. Xie Jing mengangkat alisnya dan berkata, apa yang kamu bicarakan, kamu? Di tengah kata-katanya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tertegun sejenak. Ye Yan, apakah kamu cemburu? Ye Yan mengangkat alisnya, merasa sedikit lucu. Aku cemburu pada Zhuo Jinfeng itu. Cemburu karena dia bisa menyombongkan diri. Xie Jing menganggap reaksinya seolah dia benar. Dia sedikit mengernyit. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Meskipun Zhuo Jinfeng dan saya sudah saling kenal sejak kecil, kami tidak pernah memiliki hubungan atau ide lain. Anda dapat yakin. Ye Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan menggelengkan kepalanya. Menurutku ada yang tidak beres dengannya. Dia menjelaskan dengan sabar. Zhuo Jinfeng ini mengatakan bahwa dia memiliki status tinggi di industri hiburan. Tetapi di meja makan, hal-hal yang dia bicarakan semuanya berasal dari beberapa minggu atau bahkan bulan yang lalu. Bagi seseorang yang berkecimpung dalam industri hiburan, Anda akan memahami betapa pentingnya informasi langsung, meskipun saya tidak memberitahu Anda. Jika dia benar-benar ingin menjadi sekuat yang dia katakan,
Bagaimana mungkin informasinya bisa begitu tertinggal? Oke. Xie Jing tidak siap mendengarkan lagi dan memotongnya dengan tidak sabar. Saya juga mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak ada hubungannya dengan industri hiburan. Bagaimana Anda tahu bahwa yang dibicarakan Zhuo Jinfeng bukanlah berita terbaru? Jangan beritahu saya siapa teman Anda. Saya masih tahu industri hiburan di Dongling. Ye Yan diam saja. Tentu saja, industri hiburan adalah salah satu sektor investasi konsorsium Zhang. Jadi laporan perusahaan yang dikirimkan kepadanya oleh Zhang Chuxue 2 hari lalu merangkum beberapa berita terkait hal ini. Oleh karena itu, ia sangat mengetahui bahwa informasi orang dalam di industri hiburan adalah yang terbaru, dan informasi orang dalam tersebut berasal dari zaman dahulu kala. Tapi kata-kata ini tidak mudah untuk dijelaskan kepada Xie Jing. Melihat keheningannya, Xie Jing mengira dia tidak bisa berkata-kata. Dia menghela nafas dan berkata dengan sedikit kebencian. Sekarang kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya, tidak perlu merasa rendah diri lagi. Dan menurutmu aku ini apa? Karena aku menikah denganmu, tentu saja aku tahu apa yang pantas. Ye Yan tidak berdaya. Sebenarnya tidak, aku hanya ingin mengingatkanmu. Kalau begitu setelah kamu mengingatkanku, jangan berpikir sembarangan lagi di kemudian hari. Setelah Xie Jing selesai berbicara, dia melemparkan sisir ke meja rias, jelas sangat tidak senang. Ye Yan tahu bahwa dia salah paham, ada beberapa hal yang belum bisa saya jelaskan terlalu banyak kepada Xie Jing. Tapi tidak masalah, Zhuo Jinfeng jelas punya agenda. Ketika ekor rubahnya terungkap, Xie Jing secara alami mengerti. Dia tahu bahwa orang ini terobsesi dengan Qin Fanglan, jadi dia tidak peduli sampai hal itu mempengaruhi Xie Jing. Ye Yan berhenti menyebutkan masalah ini dan mengganti topik pembicaraan. Saya melihat Anda sangat lelah hari ini. Apakah terjadi sesuatu pada perusahaan? Xie Jing duduk kembali di tempat tidur. Begitu dia rileks, wajah cantiknya menunjukkan sedikit kelelahan. Nenek, dia menceritakan pertemuan pagi itu. Ye Yan mengangkat alisnya. Wanita tua ini benar-benar tegas dalam mengambil tindakan. Dia tahu bahwa dia punya nama yang baik untuk melindunginya kali ini. Baik grup Ambro maupun Bang Baofeng tidak bisa berkata apa-apa. Ya, itu sebabnya saya cemas. Saya harap Zhuo Jinfeng dapat memikirkan solusinya dengan cepat. Xie Jing tidak berdaya. Semakin lama hal ini terjadi, maka akan semakin buruk bagi Anda. Mata Ye Yan sedikit menyipit. Wanita tua Xie ini benar-benar tidak membiarkan dirinya hidup damai sesaat pun. Kami masih belum tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Meminjam takdir, jadi membuang Xie Jing sekarang berarti membuangnya. Zhuo Jinfeng pasti tidak bisa mengandalkannya, tapi industri hiburan. Ye Yan mengangkat kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ternyata Xie Jing sudah tertidur. Yang jelas, hari ini adalah hari yang sangat melelahkan. Dia menyelimutinya, diam-diam keluar kamar dan memutar telepon. Ye Yan sudah punya solusinya. Di luar villa Junxiang. Setelah Zhuo Jinfeng pergi, dia mengendarai mobilnya dan menjawab telepon. Ayah, aku baru saja dari rumah Xie, bab 210 perhitungan. Nak, bagaimana situasinya? Qin Fanglan dan Xie Jing tidak curiga, kan? Di ujung lain telepon, ayah Zhuo Jinfeng, Zhuo Tiansui, bertanya. Dengan kemampuan aktingku, tidak ada keraguan tentang itu, Zhuo Jinfeng berkata dengan bangga pada awalnya, dan kemudian menjadi sedikit kesal. Namun, wanita itu, Qin Fanglan, sedang dalam banyak masalah sekarang, dan dia masih ingin aku membantu. Sungguh sial. Apa? Zhuo Tiansui terkejut. Itu tidak akan berhasil. Alasan kamu pergi ke sini kali ini adalah untuk mencari cara mendapatkan uang darinya untuk melunasi hutang keluarga kita.
kamu tidak bisa membelanjakan uang untuk membeli sesuatu untuk mereka. Jika Xie Jing bisa mendengar ini, dia pasti tahu. Apa yang dikatakan Ye Yan memang benar. Zhuo Jinfeng pergi ke Haicheng untuk berkembang. Dia ingin menjadi sutradara yang hebat, tetapi dia memiliki ambisi yang besar dan kemampuan yang rendah. Dan dia gagal mencapai apapun setelah beberapa tahun bekerja. Belakangan, Zhuo Jinfeng memutuskan untuk membuat film hebat dengan biaya sendiri dan menyelesaikannya dalam satu gerakan. Akibatnya, semuanya hilang. Kebetulan saat ini bisnis keluarga Zhuo mengalami masalah, rantai modal putus, dan diambang kebangkrutan dalam semalam. Pada saat itulah muncul kabar bahwa keluarga Xie telah mengumpulkan 3 miliar yuan. Anda tahu, sejak Tuan Xie meninggal, keadaan keluarga Xie semakin hari semakin buruk. Jika bukan karena dukungan kuat Xie Jing, keluarga Xie akan bangkrut oleh Nyonya Xie dan kerabat keluarga Xie. Tentu saja, perusahaanlah yang bangkrut, dan orang-orang ini pasti akan menguras dompet mereka. Oleh karena itu, agar tidak terseret oleh keluarga Xie, keluarga Zhuo tidak memiliki komunikasi yang mendalam kecuali baik-baik saja di permukaan. Tanpa diduga, keluarga Xie bisa berbalik dalam semalam. Hal ini juga memberi Zhuo Tianshui harapan untuk menyelesaikan kesulitan keluarganya. Ayah, idemu bagus. Aku sudah memberitahu Qin Fanglan bahwa dia tertarik dengan film itu. Selama ayah memberiku waktu, aku pasti akan membuatnya membayarnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Saya menonton videonya, dan dia bahkan tidak bisa membersihkan kotoran dari tubuhnya. Dia mungkin tidak bisa membantu keluarga kami. Zhuo Jinfeng berkata dengan marah. Kenapa kamu begitu bodoh? Hanya ada 3 pon paku di kapal busuk itu. Qin Fanglan itu sekarang punya villa dan mobil mewah. Dan dia punya tabungan. Sekarang keluarga kami berhutang banyak. Kamu bisa menipu sedikit dari itu. Kata Zhuo Tianshui. Baiklah. Aku akan menghubunginya lagi dalam 2 hari dan mencari alasan untuk meminta sejumlah uang. Zhuo Jinfeng memikirkannya dan setuju. Setelah menutup telepon, dia menghela nafas lega. Melihat ke arah Villa Junshan, memikirkan tentang Qin Fanglan yang kaya dan Xie Jing yang cantik di dalam, Zhuo Jinfeng mengangkat senyum jahat di bibirnya. Begini, kali ini, saya akan menemukan cara untuk tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga orang. Keesokan harinya, karena perintah Ni, Xie Jing tidak harus pergi bekerja. Dia hanya bisa menunggu kabar tentang Zhuo Jinfeng di rumah. Setelah sarapan, Ye Yan menyapa dan keluar. Xie Jing mengira dia akan pergi ke klinik Li Mingcheng untuk bekerja, jadi dia tidak bertanya apapun. Ye Yan mengemudikan Audi ke Zhang Chuxue. Lin Fenghua lah yang membuka pintu. Saat dia melihat Ye Yan, wajahnya tenggelam. Ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Lin Fenghua merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin. Zhang Chuxue tidak memberitahunya bahwa Ye Yan akan datang, jadi dia terkejut melihat Ye Yan. Ye Yan memandangnya dan berkata dengan tenang, apakah aku harus datang ke sini atau tidak, itu bukan keputusanmu. Apa katamu? Kemarahan Lin Fenghua meningkat. Seorang menantu laki-laki yang datang ke rumahnya berani berbicara dengannya seperti ini. Ye Yan terlalu malas untuk memperhatikannya dan berjalan masuk. Lin Fenghua sangat marah sehingga dia mengulurkan tangan untuk meraih lehernya. Kali ini dia menggunakan kekuatan yang cukup untuk melumpuhkan Ye Yan. Rasa dingin melintas di mata Ye Yan, tubuhnya bergoyang, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Lin Fenghua merasa matanya kabur dan tangannya gagal. Saat berikutnya, tubuhnya mati rasa dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun untuk sesaat. Ye Yan tidak menoleh ke belakang, maju 2 langkah, dan berkata dengan dingin, jangan kira tidak ada seorang pun yang mengetahui perhitunganmu.
aku hanya mengabaikanmu demi Chu Sui. Tetapi jika kamu menimbulkan masalah lagi, maka kesabaranku akan ada batasnya. Jaga dirimu baik-baik." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam rumah. Lin Fenghua ingin mengejarnya, tetapi tubuhnya tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dia ketakutan sekaligus panik. Yang mengerikan adalah pria ini mampu mengendalikan dirinya melalui metode yang tidak diketahui. Yang membuatnya ngeri, Ye Yan sepertinya tahu bahwa dialah yang menghasut Lu Fenghua. Lin Fenghua khawatir dia akan mengadu kepada Zhang Chuxue. Tapi kemudian dia berpikir lagi, Ye Yan tidak punya bukti, jadi Zhang Chuxue pasti akan mempercayainya. Ye Yan memasuki ruangan, dan Zhang Chuxue sedang duduk di kursi empuk yang terlihat nyaman. "Saudaraku," dia menyapa sambil tersenyum. Tadi malam, Ye Yan meneleponnya dan membuat janji untuk hari ini. Kemudian, tiba waktunya untuk akupuntur. Kedua, ada sesuatu yang ingin saya akui. Tidak lama setelah Ye Yan masuk, Lin Fenghua pulih dan bergegas masuk. "Anda," dia hendak memikirkan cara untuk menyuruh Ye Yan keluar, ketika Zhang Chuxue berkata dengan ringan, "Saudari Fenghua, kamu bisa pergi dan melakukan hal-hal yang baru saja aku katakan." Lin Fenghua berhenti sejenak, dan kemudian dia teringat bahwa dia baru saja diberi banyak pekerjaan. Dia menatap Ye Yan dengan getir. "Tapi, Nona, aku tidak bisa membiarkanmu sendirian bersama pria ini." Mata Zhang Chuxue sedikit dingin. "Apakah kamu akan tidak menaatiku?" Dia hanya tidak ingin kapten pengawalnya ikut campur di sini. Jadi dia tidak memberitahunya bahwa Ye Yan akan datang dan membuat pengaturan untuknya terlebih dahulu. Lin Fenghua enggan, tapi dia tidak berani menanggung tuduhan ketidaktaatan. Konsorsium Zhang punya aturannya sendiri. "Ya, aku akan kembali secepat mungkin." Dia mengertakkan gigi dan dengan sengaja menekankan nada bicaranya, memperingatkan Ye Yan agar tidak berpikir salah. Lalu, dia berjalan pergi dengan langkah berat. Melihat punggungnya, dua orang di ruangan itu saling memandang dan tersenyum. "Terkadang aku benar-benar ingin menggantikannya." Zhang Chuxue menghela nafas. Ye Yan menggelengkan kepalanya. "Aku tetap mengatakan hal yang sama. Meskipun wanita ini agak bodoh, dia tetap setia padamu. Jadi ayo kita gunakan dulu." "Baiklah, aku mendengarkan kakakku." Zhang Chuxue mengangguk dengan patuh. "Ini, gunakan jarumnya." Di ruangan yang hangat, Zhang Chuxue sedang berbaring di tempat tidur, dengan rona tipis di wajahnya. Dia sekarang mengenakan gaun khusus yang menutupi dadanya dan memperlihatkan seluruh punggungnya. Kulitnya yang halus sepertinya bisa dipatahkan oleh pukulan, dan itu indah dan halus, itu menawan dan memiliki godaan yang berbeda. Wajah Ye Yan tetap seperti biasa, dan dia menggunakan jarum filiform untuk menusuk titik akupuntur satu persatu tanpa gangguan apapun, memberi nutrisi pada meridian Zhang Chuxue dengan energi internal. Tapi Zhang Chuxue merasa indranya lebih tajam dari sebelumnya. Kehangatan tangan di punggungnya begitu jelas sehingga dia merasa malu, membenamkan wajahnya di selimut dan tidak berani mengangkatnya. Akhirnya jahitannya selesai. Ye Yan mengambil kembali jarum filiform terakhir dan menutupi Zhang Chuxue dengan selimut. Bersambung.